Anda masih bersama kami dalam Visip on This Week edisi 22 September 2023. Perkembangan teknologi yang semakin pesat kini berakibat pada munculnya berbagai media sosial yang dapat memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi. Namun saat ini banyak pengguna media sosial yang melanggar kebijakan privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Adanya fitur manifest di Twitter memudahkan pihak dalam menyampaikan pesan tanpa identitas. Fitur manifest tersebut biasanya digunakan untuk berkomentar, curhat, bahkan menyatakan perasaan. Akan tetapi, tidak sedikit dari mereka yang kurang bijak dalam memanfaatkan fitur manifest sehingga merugikan pihak lain. Bagaimana selengkapnya? Berikut liputannya. Sobat Visip, saat ini banyak pengguna media sosial yang melanggar kebijakan privasi. Sayangnya, ada sebagian dari mereka yang belum sepenuhnya memahami etika bermedia sosial. Hal ini dapat merugikan pihak lain, salah satunya adalah penggunaan manifest Twitter yang dapat menyerang informasi pribadi. Bagaimana selengkapnya? Berikut liputannya. Perkembangan media sosial memberikan kemudahan dalam aspek komunikasi hingga muncullah sebuah interaksi modern yakni menggunakan pesan anonim. Mention confess atau biasa disebut manifest merupakan sarana mengungkapkan suatu hal tanpa diketahui identitas pengirimnya, seperti mengeluh, merajuk, hingga menyatakan perasaan. Fitur manifest di Twitter atau yang kini berubah nama menjadi X dapat memudahkan penggunanya dalam menyampaikan pesan secara anonim. Akan tetapi, banyak dari mereka yang tidak memanfaatkannya dengan baik hingga melanggar privasi dan merugikan pihak lain. Sebenarnya menyenangkan ya, ada yang manifest gitu loh, kayak misterius gitu kan. Cuman emang mulai menyebalkan kalau udah misalkan jadi salah satu korban manifestnya gitu. Karena nggak tahu ya, mungkin kalau aku sendiri sih tiap orang kan mempunyai privasinya masing-masing, jadi mungkin itu yang bisa itu yang cukup menyebalkan gitu kalau misalkan tiba-tiba banyak yang ngepoin akun kita gitu. Pelanggaran kebijakan privasi manifest yang sudah menyerang informasi pribadi kini menuai banyak tanggapan dari perspektif masing-masing pihak. Kalau misalkan Twitter yang banyak manifest, sebenarnya aku dukung-dukung aja. Karena kan manifest juga ada untungnya juga untuk sharing informasi dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan manifest disalahgunakan untuk menyerang informasi pribadi itu lumayan nggak ada bagus-bagusnya sih menurutku. Jadi kayak ya udah di stop aja gitu. Sebenarnya kalau aku sendiri sih buat seru-seruan ya, kalau manifest itu seru-seruan gitu. Tapi kalau ranahnya udah kayak melanggar privasi gitu, itu menurut aku udah fatal banget. Selain tanggapan, beberapa pihak juga menginisiasi adanya langkah untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran yang menyerang informasi pribadi. Kita bisa sebetulnya melaporkan tindakan tersebut begitu. Tetapi selain tadi melaporkan tindakan-tindakan tersebut, ya kita sebagai pengguna media sosial lah yang harus berhati-hati sendiri terhadap apapun yang kita lakukan di media sosial. Ini pesan buat orang-orang di luar sana aja gitu ya, jangan suka kayak nyebar privasi orang lain karena belum tentu orang itu konsen sama hal yang kakak lakuin kayak gitu. Karena privasi itu kayak nggak semua orang suka kalau diumbar-umbar. Pelanggaran kebijakan privasi seperti penggunaan manifest sebenarnya kini kembali pada pengguna media sosial masing-masing. Apabila pengguna menemukan kasus yang menyerang informasi pribadi, maka sudah seharusnya langsung diberhentikan. Banyak apapun manifest itu, kalau misalkan tidak ada pasarnya sebetulnya atau tidak ada followersnya, sebetulnya mereka juga tidak akan menjamur seperti sekarang ini. Tinggal tadi balik lagi ke masing-masing pribadi pengguna akun media sosial itu sendiri. Misalkan ada yang manifest yang doyannya itu ngedoxing begitu ya, menyebarkan data-data pribadi begitu. Berhentilah di kalian, jangan ikut-ikutan kemudian menyebar atau memperbanyak likes gitu ya, retweetan di akun tersebut begitu, karena akan semakin memperbanyak akun-akun yang seperti itu. Sobat Visip, sejatinya etika dalam bermedia sosial menjadi hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi pelanggaran privasi. Oleh karena itu, bertindak bijak dalam bermedia sosial merupakan hal yang terpenting. Saya Ira dan tim melaporkan untuk Visip on This Week. Ya, itu dia filter manifest yang sebenarnya memiliki dampak negatif dan positif. Tergantung pengguna menggunakan fitur tersebut diperuntukkan untuk hal positif atau negatif.
yang pastinya kita perlu menaruh perhatian lebih agar tidak merugikan pihak lain. Nah, betul sekali Rizky, terlebih lagi kita sebagai mahasiswa tentunya harus lebih bijak menggunakan fitur tersebut.